Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sari Bulan dengan NIM 221910942. Jadi di video ini saya akan membahas sebuah kerangka strategis yang super penting dalam dunia bisnis, yaitu Balance Scorecard atau BSC. Untuk lebih lengkapnya langsung saja mari kita bahas. Jadi sebenarnya apa sih itu Balance Scorecard atau BSC? Nah, jadi BSC adalah sebuah alat manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton. Tujuannya untuk membantu perusahaan menerjemahkan visi dan misi menjadi langkah-langkah yang nyata, yang terukur. BSC tidak hanya fokus pada aspek keuangan saja, tapi juga memperhatikan pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan karyawan. Kemudian, ada 4 perspektif yang digunakan untuk mengukur hal tersebut, di mana 4 perspektif utama tersebut. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Sebenarnya bagaimana kinerja keuangan perusahaan? Misalnya laba bersih, return of investment, atau pertumbuhan pendapatan. Dalam penerapannya, kita mengangkat salah satu perusahaan teknologi yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu perusahaan Apple. Di mana penerapannya, Apple terus memperluas pendapatan lewat layanan digital seperti iCloud, Apple Music, dan Apple Store. Di samping penjualan hardware seperti iPhone dan MacBook, dengan mengembangkan chip sendiri, Apple menghemat biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu perspektif berdasarkan pelanggan. Sebenarnya sejauh mana pelanggan puas? Apakah pelanggan loyal? Jadi indikatornya bisa berupa kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan baru, atau tingkat retensi. Di mana dalam penerapannya perusahaan Apple dikenal dengan desain produk yang elegan dan pengalaman pengguna yang mulus. Menciptakan loyalitas pelanggan tinggi, juga memberikan layanan purna jual premium seperti Apple Car Plus dan layanan Genius Bar di aplikasi Store. Kemudian yang ketiga yaitu perspektif berdasarkan proses bisnis internal. Sebenarnya apakah proses internal berjalan efisien dan inovatif? Misalnya waktu produksi, efisiensi supply chain, atau tingkat defect produk. Nah, dalam penerapannya perusahaan Apple menjalankan proses R&D yang terintegrasi dengan manajemen rantai pasok kelas dunia. Wah, mereka merancang sendiri chip, hardware, dan software untuk memastikan efisiensi tinggi dan kualitas produk maksimal. Nah, yang terakhir yaitu perspektif berdasarkan pembelajaran dan pertumbuhan. Sebenarnya, apakah karyawan terus berkembang? Apakah budaya inovasi dibangun? Nah, bisa dilihat dari pelatihan, keterlibatan karyawan, atau adopsi teknologi baru. Dalam penerapannya, Apple menginvestasikan lebih dari 20 miliar US dollar per tahun untuk R&D. Mereka membangun budaya inovasi di semua lini, serta menyediakan pelatihan teknologi pengembangan profesional bagi para insinyur dan staf mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan Apple secara aktif menerapkan Balance Scorecard atau BSC untuk mengelola strategi bisnisnya secara holistik, mulai dari keuangan yang sehat, pelanggan yang loyal, serta proses internal yang efisien, hingga budaya inovatif yang berkelanjutan. Inilah salah satu alasan mengapa Apple tetap menjadi pemimpin pasar global dalam teknologi. Sekian dari saya dan sampai jumpa.